Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadania, biasa dipanggil Nia. Saya asalnya dari Jakarta Selatan. Nah, untuk hari ini saya akan menceritakan sedikit aktivitas saya. Untuk aktivitas saya, kebetulan saya sekarang lagi menjadi salah satu karyawan di salah satu brand fashion di Jakarta. Nah, kalau misalnya untuk bisnis, kebetulan saya masih stuck di sini aja, bisnisnya belum mulai, makanya saya mau belajar dulu biar lebih oke menjalankan bisnis karena udah punya ilmunya, seperti itu. Untuk hari ini saya akan mereview tentang materi dari Mas Gazan yang owner dari Zana Najib. Nah, kebetulan dari materi tersebut mereview tentang bukunya Mas Jaya, dan kebetulan saya udah punya buku ini, Buka Langsung Laris. Kebetulan saya adalah salah satu fans dari Mas Jaya atau Om Jaya kali ya. Nah, saya kebetulan udah pernah baca buku ini, mungkin tapi cuman baca aja, cepet bacanya, tapi ternyata gak secepet prakteknya seperti itu. Nah, banyak hal sih yang saya tahu, yang saya pahami akhirnya dari keterangan Mas Gazan. Mas Gazan bagus banget sih untuk penyampaian materinya. Saya suka banget, bahasanya juga sederhana dan mudah dimengerti. Jadi lebih masuk seperti itu. Nah, apa aja sih yang saya dapatkan? Yang pertama adalah dari buku tersebut, bukunya Om Jaya. Yang pertama adalah wajib bidik pasar potensial. Ternyata ketika kita memulai berbisnis, kita harus memulai dengan riset. Kadang itu suka hal-hal yang dilewatkan oleh para business owner. Biasanya dia cuma lihat, oh di sini kayaknya laku nih jualan fashion, jualan fashion atau oh nih lagi laku nih jualan hijab tapi ternyata nggak segampang itu ketika kita mau bisnis. Ternyata kita harus membidik pasar potensial. Contohnya pasar kita nih range umurnya berapa sih, terus mereka sukanya apa sih, terus aktivitasnya apa aja. Seperti itu, kita harus mengenali pasar dan kita harus bidik pasar yang sesuai, seperti itu. Lalu setelah kita riset, itu penting juga sih, riset penting banget. Kita juga harus tahu behavior dari customer kita sendiri. Jadi untuk ketika kita launching produk sesuai dengan kebutuhan dari pasar kita. Yang kedua adalah produk yang ngangenin. Nah, saya udah pernah baca bukunya Mas Jaya nih, yaitu tentang poin kedua yang produk ngangenin. Itu tuh saya masih bingung sebenarnya waktu saya baca, maksudnya apa sih produk ngangenin tuh, maksudnya gimana, harusnya apa gitu. Yang saya pikirin waktu itu, kalau misalnya punya produk ngangenin itu kan cuma sekedar makanan aja, karena kalau misalnya makanan produk ngangenin, orang kalau suka pasti beli lagi. Gimana kalau misalnya kayak fashion atau misalnya kayak mungkin barang-barang yang nggak bisa di repeat setiap hari, seperti itu. Ternyata diajarin juga nih sama Mas Gazan, ketika kita misalnya mau tes produk kita ngangenin, Mas Gazan menyuruh kita untuk kita produksi sedikit aja dulu untuk mengetahui apakah barang kita disukain nggak sih sama target market kita, seperti itu. Nah, ketika kita juga mau tahu nih produk kita dingangenin atau enggak, kata Mas Gazan, kita juga harus mintanya sama target market kita, seperti itu. Jadi jangan sampai misal kita jualannya jilbab, tapi kita tanya jilbab tentang misalnya kakak laki-laki, itu kan nggak sesuai sama target market kita gitu. Bisa jadi dia bilangnya, ya udah kamu buat aja jilbab motif batik yang coraknya warna-warni, kombinasi ini, sedangkan kan kakak laki-laki nggak pakai jilbab. Nah, jadi kita katanya jangan terlalu ambil pusing komentar-komentar dari yang bukan dari target market kita, seperti itu. Nah, terus kita juga harus memiliki yang namanya value product. Ternyata saya juga baru tahu ketika kita berbisnis, ternyata bukan hanya barang yang kita kasih aja, ternyata kita harus punya value juga. Apa sih yang kita tawarin ke customer? Jadi customer nggak hanya membeli produk, tapi juga ada nilai tambah dari value produk itu sendiri, seperti itu. Nah, kalau misalnya kata Mas Gazan, kalau misalnya dia adalah restoran, maka value dari restoran, value utamanya pun harus diuji. Nah, restoran itu kan value utamanya adalah rasa, maka rasanya lah yang harus diuji, apakah rasanya sesuai
atau tidak gitu. Jadi gimana caranya kita juga harus mendeliver value produk kita terhadap customer seperti itu. Nah, terus kita juga harus menyesuaikan produk kita dengan daya beli masyarakat. Nah, balik lagi sih, ini tergantung target market kita. Target market kita kira-kira ini nih penting, kita harus tahu penghasilannya berapa atau uang jajannya berapa untuk menyesuaikan harga dari produk kita seperti itu. Nah, kalau misalnya, nah saya juga kemarin dibahas juga, ternyata kalau misalnya itu kan kalau untuk makanan gampang ya, bisa bagi tester-tester. Gimana kalau misalnya produknya kayak fashion? Nah ternyata Mas Gazan itu mengusulkan gimana kalau misalnya yang dicek itu adalah misalnya apa sih, gambar fashionnya aja gitu, kayak worksheet gambar baju seperti itu kan. Itu bisa kita tanya kira-kira suka nggak ya orang-orang kalau misalnya pakai baju modelnya seperti ini dengan motif seperti ini. Itu bisa aja digambar seperti itu, jadi digambar mock upnya seperti itu, jadi untuk mengetes dari produk ngangenin seperti itu. Nah lanjut, ternyata kemasannya juga harus bagus, tapi ya itu, kemasan yang bagus harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat juga kayak gitu. Jadi jangan sampai karena gara-gara kemasannya bagus kita naikin harga, ternyata nggak laku. Itu juga nggak disarankan oleh Mas Gazan. Nah kita harus sesuaikan dengan target market kita seperti itu. Lanjut, yaitu adalah merek yang top. Jadi ternyata saya juga baru tahu nih, ternyata kalau misalnya untuk merek kita juga nggak boleh asal-asalan ngasih merek. Kita nggak boleh pakai konsonan, kita nggak boleh pakai angka, kita nggak boleh pakai singkatan. Lebih tepatnya kita harus unik, terus harus berbeda dari yang lain, sama mudah dilafalkan seperti itu. Jadi kita juga gampang diingat oleh customer kita seperti itu. Nah lanjut ke jalur distribusi. Jadi kalau misalnya kita mau produk kita banyak dikenal oleh banyak orang, nah kita bisa menggunakan jalur distribusi yang banyak seperti itu. Contohnya dengan adanya reseller, atau misalnya kita punya toko-toko di beberapa kayak stokis, atau mungkin seperti penjualannya seperti MLM. Jadi mungkin lebih banyak jalur distribusi kita dan dikenal oleh banyak orang seperti itu. Lanjut, yaitu adalah penyebaran virus. Nah kalau penyebaran virus nih mungkin lebih ke rekomendasi atau testimoni seperti itu, atau endorse mungkin ya sekarang bisa dibilang seperti itu. Jadi kita harus tahu nih, teman-teman kita yang suka sama produk kita suruh memberikan testimoni dan merekomendasikan ke banyak orang. Biasanya kalau misalnya endorse itu kan produk kita direkomendasiin oleh salah satu selebgram seperti itu. Jadi produk kita semakin dikenal oleh banyak orang gitu. Nah kata Mas Gazan juga, kita nggak boleh lompat-lompatan seperti itu. Jadi kita harus ikut step by step sesuai dengan yang ada di sini, di buka buku, buka langsung lari seperti itu. Nah next actionnya adalah yang pertama, kalau saya mau lebih belajar lagi tentang bidik pasar potensial. Karena kalau menurut saya kan rencana nih mau jualannya tuh fashion atau makanan gitu ya. Ini masih galau. Jadi saya masih mau mempelajari target market saya dan behavior target market saya. Jadi saya jalannya juga nantinya lebih enak seperti itu. Dan saya juga masih meriset produk apa sih yang ngangenin seperti itu. Kalau makanan berarti kan rasanya yang harus diutamakan. Kalau misalnya fashion berarti kan ada hal-hal tertentu, misalnya untuk gamis harus adem, harus busui friendly, ukurannya juga harus variatif, motifnya harus cantik seperti itu. Nah suka banget sih belajar sama Mas Gazan, sangat inspiratif, masih muda, keren, dan pokoknya top banget deh. Pokoknya makasih banget buat Mas Gazan yang udah memberikan ilmunya. Semoga tetap menjadi orang yang menebarkan banyak manfaat, terus sering sharing tentang bisnisnya agar banyak yang terinspirasi dari pengalaman Mas Gazan seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.